Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, tetap sukacita dalam Tuhan. Dan firman yang boleh menguatkan kita di hari ini terambil dari Roma 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat, yang membantah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau pernah dengar John Newton, seorang pemuda asal Inggris yang melakukan perdagangan budak kulit hitam, hanya untuk uang dia rela menjual orang. Ia juga melakukan perjudian, ia juga melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan masa mudanya adalah masa penuh dengan kenakalan-kenakalan. Tetapi di satu kali ketika ia harus ke Afrika, ia harus naik kapal dagang. Dan yang terjadi di tengah laut adalah bagaimana ombak menerjang, bagaimana angin badai yang luar biasa dan membuat mereka hampir tenggelam. Di situ John Newton teringat akan kisah Yunus. Dia merasa dirinya berdosa dan dia akan mati. Di saat yang sama dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Bersihkan aku, sehingga kalau aku selamat, aku akan melayani Tuhan. Dan mujizat pun terjadi, angin boleh reda, dan John Newton selamat. Tetapi begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika selamat, ia lupa akan janjinya, ia lupa akan doanya, kembali lagi ke perdagangan budak, kembali lagi ke perjudian, kembali lagi ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ia melewati masa seperti itu, tetap terngiang-ngiang tentang doanya. 6 tahun kemudian setelah kejadian itu, barulah John Newton menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah menyelamatkan, dan pada akhirnya yang dilakukan oleh John Newton adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya ia menjadi pendeta. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, John Newton menghasilkan satu lagu yang amat sangat indah dan terkenal di seluruh dunia. Lagu Amazing Grace. Luar biasa apa yang disyairkan oleh John Newton ketika ia ingat pengalamannya hampir mati di tengah laut, dan ia membuat lirik yang luar biasa. Dulu aku buta bercelah, tetapi sekarang aku melihat. Aku di jurang maut, tetapi Tuhan menyelamatkan. Amazing Grace. Sungguh besar, ajaib benar anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kisah itu mau sedikit mengingatkan kita juga tentang ayat kali ini. Dikatakan setiap hari Tuhan mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bangsa Israel yang tidak taat, bangsa Israel yang menyembah dewa Baal, bangsa Israel yang melupakan Tuhan ketika ia bahagia, bangsa Israel yang melupakan mujizat-mujizat yang pernah mereka lihat sendiri. Tetapi dikatakan sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kita boleh diperhadapkan kita tidak kudus, kita berdosa, dan kita mungkin membantah Tuhan. Tetapi untuk orang-orang yang seperti itu pun dikatakan sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya untuk manusia meraih tangan Tuhan. Sehingga terjadilah hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Allah mengulurkan tangan berharap manusia kembali kepadanya. Allah mengulurkan tangan berharap manusia mau diselamatkan oleh Tuhan. Allah mengulurkan tangan bukan hanya untuk orang benar, tetapi untuk kita yang berdosa, untuk kita yang tidak taat. Sepanjang hari Allah mengulurkan tangannya. Markus 2 ayat 17 mengatakan,
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sehingga kita boleh sama-sama diyakinkan kita mungkin tidak begitu baik. Kita mungkin melawan Tuhan dalam berbagai situasi. Kita mungkin tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan berharap datanglah. Karena Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan mengulurkan tangan supaya kita boleh meraihnya dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bukan orang sehat yang dicari oleh tabib itu. Ternyata orang sakit. Bukan orang benar yang dicari oleh Tuhan, tetapi orang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita punya kesalahan, kita tidak sempurna, tetapi kita yang tak sempurna ini, Tuhan siap mengulurkan tangannya sepanjang hari. Tidak dibilang waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tersenyumlah. Karena Allah sedang mengulurkan tangan untuk membantu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Allah mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Allah mengulurkan tangan untuk siap memberi kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap berdoa, tetap setia, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setia yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu karena anugerah Tuhan. Terlebih di saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu buat kami yang berdosa, buat kami yang tidak sempurna ini. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, ketika kami mau mengaku dosa dan meminta keampunan dari Tuhan, di situ Tuhan boleh melawat kami dan mengampuni kami, dan Tuhan menyiapkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami bahwa kami harus meraih tangan Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu melalui sikap-sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, biarlah Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, kami serahkan diri kami serahkan keluarga yang kami kasihi, kami serahkan setiap anggota ruas HKBP, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.